Majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan jemaat dalam ibadah ini. Kiranya ibadah yang sedang berlangsung saat ini menguatkan iman dan pengharapan kita, serta menjadi perayaan syukur atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup kita. Dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta ini, kita pun akan memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus OECH Wuwungan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, sebab oleh Dia maka persekutuan orang-orang percaya dipanggil dan dituntun untuk menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Dialah yang memberkati pelayanan pemberitaan Injil sehingga dapat menjangkau umat Tuhan di seluruh pelosok negeri ini. Dialah yang memampukan gerejanya untuk terus melakukan karya pemberitaan Injil mulai dari kota hingga desa. Dialah yang menyediakan para pelayan-pelayan untuk melayani dengan setia walaupun melewati berbagai tantangan yang tidak mudah. Dialah yang memampukan para pelayan-pelayannya untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Hari ini bersama seluruh jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya syukur dan pujian senantiasa dinaikkan kepada Tuhan dan kita senantiasa setia pada panggilannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatku. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Ayo mati dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umat yang mari, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umat yang mari, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yesus memanggil, Aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Karena ragu Tuhanmu mengajak aku dan kau. jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang telah menganugerahkan karya keselamatan kekal bagi kami, disembah dan dimuliakanlah Engkau. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan pujian-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami sering mengabaikan perintah-Mu dan panggilan-Mu, sehingga kami enggan melayani, tidak peduli, dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Ya Tuhan, yang telah mempercayakan kami tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kasihanilah kami dan berilah kami pengampunan-Mu. Baharuilah hati, pikiran, dan perilaku kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami, untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang di surga, Engkau telah menuntun kami sampai pertengahan tahun 2021 ini. Pengalaman-pengalaman yang dialami adalah banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak kesulitan, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Pada hari ini, ketika kami diperkenankan masuk bulan yang baru, kami mempedulikan pandangan tentang pelayanan dan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia. Dan bila mana kami bersama menelaah firman-Mu, kiranya Roh-Mu lah yang menuntun supaya makna firman-Mu itu disadari dan dapat diwujudkan melalui masing-masing kami sebagai warga jemaat, baik yang lanjut usia maupun sampai yang dini usia, supaya menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Hanya demi Dia, firman yang memberikan hidup, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus 1 ayat 16-20 yang menyatakan, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang mendemarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang memberaskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara saudara, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silahkan duduk. Saudara-saudara sekalian, kita telah mengikuti serangkaian peringatan mulai dengan kenaikan Tuhan Yesus, kemudian minggu yang lampau turunnya Roh Kudus kepada para murid, dan kemarin diingatkan, diperingati
Hari Lansia Nasional. Dan pada tanggal 1 Juni kita merayakan, memperingati Hari Pancasila. Jadi peringatan-peringatan itu menandakan bahwa dalam segala kesibukan untuk kepentingan diri sendiri, dalam segala pesona yang ditawarkan, yang dialami dari dunia, perlu kita menghayati apa yang menjadi peristiwa kebersamaan, baik secara insani, manusia dengan manusia, maupun secara ilahi, antara Allah dengan manusia, yang lazim dikenal dengan istilah transendental, yang ilahi di luar kenyataan alamiah atau supra alamiah. Digunakan istilah transcendence, transcendental. Apa yang dibaca dari Markus 1 ayat 16 sampai 20 itu memberikan suatu kenyataan adanya komunikasi antara yang insani dengan yang ilahi. Memang benar yang dilihat oleh para murid atau katakanlah yang pertama-tama menjadi murid seperti Simon, Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes, baru 4. Nanti mesti dicari di mana yang ke-12, yang 8 lagi ya. Karena jumlahnya 12 orang. Rupa-rupanya angka 12 itu karena Israel sebagai umat Tuhan terdiri dari 12 suku bangsa. Jadi kita mesti cari, kita buka saja mungkin Injil Matius 10 ayat yang kedua. Situ lengkap, di mana ada nama-nama seperti yang dikenal Yudas Iskariot. Mudah-mudahan di dalam warga gereja tidak ada yang juga Yudas, ya seperti itu, ya pakai Iskariot, ya yang melakukan pengkhianatan dengan mendapatkan sejumlah uang terhadap Tuhan. Yang pasti yang bernama Simon banyak sekali, asal saja bukan singkatan daripada si monyet. Simon, ya hati-hati jangan tiba-tiba ada Pak Simon di sini, ya bilang si monyet. Ya. Tapi dia juga mengkhianati tapi bertobat. Yudas Iskariot sama sekali tidak bertobat. Mengapa kita singgung di sini? Karena peristiwa-peristiwa besar korupsi itu rupanya terlibat orang-orang dari warga gereja. Ya. Sangat mengejutkan kalau kita membaca bahwa orang yang sudah menerima gaji yang besar maka masih melakukan korupsi untuk kepentingan diri sendiri dan rumah tangganya, dan itu warga gereja. Itu mengejutkan.
Jadi apa yang terjadi sebagai peristiwa bersama Tuhan Yesus sampai sekarang belum terberantas. Sampai-sampai orang bertanya menyangkut bagaimana bisa lenyap korupsi itu. Apalagi di tengah-tengah KPK. Nah, ini susah sekarang dunia ini pakai apa itu singkatan-singkatan yang segala sesuatu bisa dikasih masuk dalam singkatan itu. KPK bisa berarti juga kapak ya. Kapak KPK ya. Kalau orang merasa kalau dipanggil disebut halo bos, dia tidak tahu bahwa bos itu singkatan daripada bekas orang sinting. Ya. Tapi orang di daerah Sulawesi itu kalau sudah dipanggil bos dia merasa wah, dadanya walaupun dia bukan bos, dadanya wah naik gitu, wah saya dipanggil bos, rupanya muka saya sosok saya kelihatan seperti bos. Tapi orang tidak tahu bahwa itu singkatan juga dari bekas orang sinting. Jadi ini susah ini ya. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Rupa-rupanya ada masalah-masalah juga secara internal, sehingga ada orang-orang yang harus diberhentikan sampai 51 orang dari 1.000 lebih orang. Kemudian masih ada 24 orang yang ada kesempatan. Dan dari 51 orang ada orang-orang yang sudah terkenal sekali ya. Tapi ketika dia baca ada hubungan-hubungan juga dengan garis-garis yang mesti diberantas, tapi rupanya ada terlibatan juga. Belum lagi latar belakang yang tidak diinginkan di negara kita. Artinya terorisme juga ada masuk di dalamnya, di KPK. Jadi sampai berapa lamakah ini dapat diberantas? Dan itu sudah menjadi peringatan Tuhan ya. Tapi kalau kita buka umpamanya dari surat 1 Timotius. Coba kita ambil 1 Timotius di situ. Pasal yang ke-6. Itu rupanya yang terkenal. Di situ Rasul Paulus yang menulis surat ini menyampaikan kepada Timotius yang akan disiapkan menjadi penerus. Seperti ini pada pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan ya, dirinya dengan berbagai dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi peringatan-peringatan itu seperti juga di Perjanjian Lama juga ada. Maka sudah dari zaman sebelum tarikh Masehi dan di tarikh Masehi sendiri belum habis-habisnya dan perlu diingatkan ya. Dan sayang sekali tidak ada peringatan pemberantasan korupsi. Kapan umpamanya peringatan pemberantasan, supaya diingatkan pada semua orang bahwa korupsi itu melekat dengan kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, pasal 1 Injil Markus yang dibacakan tadi itu menyangkut suatu tugas gerejawi yang dimasukkan ke dalam satu periode bulan Juni ini khususnya. Tidak berarti bahwa hanya pada bulan Juni itu. Sama seperti peringatan tahun baru umpamanya, itu hari Natal itu terbatas.
waktunya kita memperingati pada hari itu. Tapi kalau dikatakan pelayanan kesaksian tidak terbatas pada bulan Juni. Itu hanya mengingatkan bahwa bagian khusus yang dimiliki oleh warga gereja. Gereja bukan hanya gedung gereja, tapi warga gereja bukan hanya organisasi daripada gereja, tapi semua pejabat-pejabat gereja masing-masing, termasuk istri dan anak-anak, cucu, cicit bahkan. Ini masuk dalam panggilan Tuhan. Panggilan bahasa Inggris call, C-O-L-L, call. Panggilan calling, call itu memanggil. Jadi masuk di dalam nas kita. Tadi dikatakan komunikasi antara yang ilahi dengan yang insani. Ketika Tuhan Yesus memanggil, yang dilihat secara insani. Pasti. Karena seperti kita bertemu satu dengan yang lain, itu secara insaniah. Tetapi yang sisi ilahiyah itu tidak nampak. Apakah ada sisi ilahiyah? Kecuali kita katakan dalam ibadah, kita senantiasa berharap dan berdoa bahwa yang ilahi, yang memanggil, hadir bersama-sama dengan kita. Ketika ia memanggil 4 orang itu, dalam bacaan kita, pasti kehadirannya nyata, terlihat. Tetapi bisa dikatakan itu insaniah. Mana yang ilahi? Mungkin mereka belum tahu siapa dia. Mungkin mereka belum tahu bagaimana ia lahir. Dan itu dinyatakan dalam Alkitab. Kelahirannya bukan secara insaniah. Dalam pengakuan iman kita dikatakan dia dikandung oleh Roh Kudus. Itu yang ilahi. Ya. Itu yang tidak nampak. Dan banyak yang tidak mengetahui seperti itu. Lalu ketika ia bertemu dengan 4 orang itu di danau Genezaret atau Galilea, itu pasti tidak dilihat sebagai Tuhan. Dilihat hanya sebagai orang yang dikenal, bahkan terkenal. Bagaimana kita bisa melihat ada segi ilahiyah di situ? Sulit bagi kita. Kecuali kita merenung dan kita bertanya, mengapa profesi, mengapa orang yang mempunyai pekerjaan sebagai penjala ikan, dan di situ ada nafkah, di situ ada uang yang ingin diperoleh lewat hasil penjalaan itu. Pasti. Profesinya penjala ikan. Tetapi mengapa ketika Yesus tampil memanggil, orang-orang itu mau meninggalkan? Ya, bayangkan kalau kita yang ada katakanlah pekerjaan, ada jabatan tertentu, katakanlah umpamanya seperti kita, tapi juga contoh mungkin yang konkret, kepala polisi yang sekarang ini kan setahu saya dia orang Kristen. Kepala polisi yang sekarang, ya, Lestio Prabowo, ya kan, orang Kristen. Itu jabatan tinggi, jabatan puncak. Kalau Tuhan datang tiba-tiba, apakah dia mau melepaskan jabatan itu? Itu pertanyaan, apa dia sudi seperti orang-orang ini? Memang ini rendah, penjala ikan, nelayan saja, tapi ini menyangkut nafkah.
nafkah yang setiap hari harus ada. Bayangkan kalau seperti Ibu Susi yang pernah Menteri Kelautan itu melihat para nelayan itu tidak bisa mendapatkan ikan dari laut. Dia turut sedih. Dia turut merasa menderita dengan mereka. Dan bagaimana dia menolong nelayan-nelayan itu. Dan inilah kalau menyangkut profesi pasti ada pertanyaan, apakah orang sudi langsung mau mari ikut. Ya. Aku jadikan engkau penjala manusia. Dan di situ ada sisi ilahi. Bahwa orang yang sudah biasa bekerja dalam profesi yang dia kenal, yang dia mahir di dalamnya, meninggalkan itu hanya untuk mengikuti Yesus. Dan pertanyaan, apakah dia juga dapat nafkah? Ya, berapa sehari atau berapa sebulan atau berapa seminggu dia peroleh dari Tuhan Yesus? Itu ada pertanyaan, pasti. Ya kan? Lalu anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya, dan ayahnya diam saja begitu. Ya, paling-paling dia akan kok ini orang kita baru kenal kamu mau ikut begitu. Ya. Jadi ada sisi ilahiyah di mana orang itu langsung mau ikut seperti itu. Itu luar biasa. Kalau Anda membuka Kisah Para Rasul, seingat saya itu pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 di situ. Coba dibuka. Situ ada tentang bagaimana Saulus mengejar orang-orang Kristen sampai ke Damaskus. Ya. Damaskus itu sampai sekarang masih ada ya. Itu ibu kota daripada Syria. Dulu bernama Asyur. Coba kita buka pasal 9 Kisah Para Rasul. Di situ ada ayat 19 apa? Di mana umpamanya mulai dengan ayat berapa ini? 18. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini, maksudnya Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya. Lalu kemudian aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu itulah yang terjadi, Tuhan yang menyapa dia sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita tahu Paulus dalam pengejaran terhadap orang-orang gereja mula-mula sampai ke Damaskus. Berarti dia ingin membasmi orang Kristen. Dan ketika ia disapa, terjadi perubahan 180 derajat pada orang itu. Jadi komunikasi sapaan Tuhan kepada Paulus menjadi dia berubah sama sekali. Itu yang luar biasa. Atau contoh aja, mudah-mudahan itu pernah diucapkan dari mimbar ini, majelis jemaat akan mencoba mengundang Ibu Ratu Epon, orang Banten yang menjadi percaya ketika disapa oleh Tuhan di penghunian para suster di Cipanas.
Karena semua hotel pada waktu dia datang ke sana, semua terisi penuh. Maka ada orang katakan, silakan Bu, tanyakan. Di tempat susur-susur itu biasanya bisa ditampung. Di situ Tuhan bertemu dengan dia. Dia berkali-kali menolak, tidak mau, ini Tuhannya orang Kristen. Tapi akhirnya dia menjadi percaya. Dan kepercayaan itu sampai sekarang, bahkan menurut pendengaran itu perlu diperiksa, diteliti, sudah ada gereja orang Banten, walaupun tidak pakai nama tapi sudah ada. Sama seperti juga ada gereja orang Minangkabau. Ya. Luar biasa. Ya. Bagaimana Tuhan hanya menyapa, kemudian berbalik. Tidak semua pendeta, mungkin tidak ada pendeta yang mengalami kesaksian penyapaan Tuhan langsung. Mungkin dalam mimpi, mungkin lewat anggota keluarga, entah orang tua, entah nenek atau kakek, atau orang tertentu sehingga dia ingin masuk ke dunia teologi. Dunia firman Allah, logos itu firman, theos itu adalah Allah, firman Allah. Dan tidak mudah seperti itu. Apakah orang kalau masuk di dalam pelayanan seperti itu siap? Jangan menuntut pertama-tama apa yang menjadi pendapatan bagi masing-masing. Tidak ada dalam bacaan kita. Mereka hanya langsung, berarti mengabaikan pendapatan hari itu paling tidak. Dan berapa lama mereka bersama-sama dengan Tuhan? Pasti bukan sebulan saja. 12 murid itu. Pasti. Dan tiba-tiba ada seorang dari antara mereka yang tadi disebut seperti Yudas Iskariot. Akhirnya uang yang menjadi tujuan hidupnya sebagai murid Tuhan. Saudara-saudara sekalian, panggilan bukanlah hanya menyampaikan secara verbal, secara ucapan kepada orang lain. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Dia sajalah yang menebus dosa kita dalam pengorbanannya di kayu salib. Bukan hanya pemberitaan melalui mimbar, tetapi seluruh hidup kita adalah kesaksian. Dan itu seringkali diabaikan. Rumah tangga kita, hubungan-hubungan yang ada dengan sesama manusia. Bagaimana kita keluar dari hati yang membenci orang. Keluar dari dorongan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 8 katakan, pembalasan adalah hakku, hak Tuhan, bukan manusia. Di dalam bacaan pada hari ini, hari Minggu tanggal 30 Mei ini, tentang Nuh, kita baca seluruhnya. Pasal yang ke-9, mulai ayat 1 sampai ayat 17. Di situ ada juga siapa yang menumpahkan darah sesama manusia, darahnya akan ditumpahkan. Dan Tuhan akan menuntut balas. Tuhan, bukan kita yang membalas kejahatan manusia yang mengambil nyawa sesama manusia. Tuhan yang akan membalas. Nah, itu terjadi. Bukan hanya pribadi, tapi seluruh bangsa. Katakan, umat Tuhan. Dikenakan kepada umat Tuhan. Tetapi juga kepada bangsa lain yang ingin membasmi umat Tuhan. Biarlah Tuhan. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan bukanlah sesuatu yang dibanggakan sebagai usaha diri kita sendiri. Ketika banyak orang menjadi percaya, itu bukanlah
usaha kita. Salah satu orang yang mungkin dikenal oleh anggota-anggota majelis jemaat di sini adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian. Dia alumnus dari IPB dan dia melakukan pelayanan kesaksian sampai ke Gunung Salak. Dan ada beberapa orang, termasuk orang yang sudah katakanlah mempunyai suatu kedudukan dalam agama kaum seberang, menjadi percaya dan dibaptis di Zebaot. Sekarang beliau sudah almarhum. Ya, saudara-saudara sekalian, bukan hanya seperti itu, tetapi setiap sikap, setiap perbuatan, setiap aksi kita adalah satu kesaksian yang menjadi contoh bagaimana rasa kebersamaan itu bisa dipupuk, dipertahankan walaupun banyak godaan-godaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara sekalian, ada dua hal yang mungkin bisa diangkat dari keadaan dunia sekarang ini, saudara-saudara sekalian, adalah virus COVID-19. Tidak ada teknologi secanggih-canggihnya manusia untuk menghabisi, untuk menghentikan. Malah dia berkembang. Dan perkembangan itu sangat sekali diperhatikan karena cepat sekali perkembangannya itu. Dan yang mengenai pertama-tama yang dilihat adalah India. Bagaimana ribuan orang dengan sekejap bisa kena seperti itu. Pertanyaan, mana teknologi yang dibanggakan oleh manusia dapat mencegah? Pertanyaan adalah, bukankah ini juga suatu tulah seperti yang kita baca pada kitab Kejadian 6 sampai dengan 11. Tulah sampai 10 tulah Tuhan menghantam Mesir, adik kuasa sebelum tarikh Masehi. Baru pada tulah yang ke-10, di mana semua anak sulung dibunuh dari orang Mesir, kecuali orang Israel, betul-betul dilindungi hanya oleh darah di ambang pintu dan tiang pintu, maka mereka bebas dari pembunuhan anak sulung. Dan baru penguasa adik kuasa, negara adik kuasa itu meluluskan orang pilihan Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian sekarang muncul lagi sebagai berita. Kanaan yang sekarang bernama Palestina, khususnya Yerusalem. Siapa yang punya itu? Alkitab jelas mengatakan siapa yang membangun Yerusalem. Siapa yang membangun bait suci di tanah yang sekarang ada 2 tempat ibadah besar di sana? Siapa? Di mana letak bait suci itu? Di Yerusalem. Siapa yang membangun? Raja Daud. Oleh sebab itu bendera orang Israel adalah juga bintang Daud. Dan ini bisa dilihat daripada Alkitab. Terbuka oleh siapapun, silakan. Dan itu kenyataan Tuhan yang menentukan arah dan waktu perjalanan hidup umatnya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, yang kedua adalah teknologi kita sudah sampai kepada kecanggihan alat-alat yang pasti ada di tangan kita, di tas kita, dan juga sampai masuk ke bantal kita. Pagi-pagi sudah dilihat, dan anak umur 2 tahun ditegur oleh ayahnya untuk makan, marah. Matanya melotot karena dia masih melihat gambar-gambar di alat yang canggih itu. Manusia seakan-akan
terikat, terbawa, terpesona dengan Allah itu. Tanpa alat itu, maka rupanya rasa hidupnya miskin dan tidak punya apa-apa. Sampai-sampai orang kampung pun mesti ada alat itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan, Pak, kalau Bapak tidak mau membeli, saya tidak masuk sekolah. Luar biasa canggihnya sekarang ini. Tapi kalau tidak ada sinyal, tidak bisa kita berkomunikasi. Di Zebaot ada presbiter yang bernama keluarga sinyal. Dan ketika karena tidak ada sinyal, oh Pak ada saya. Bukan sinyal nama orang. Sinyal yang di udara itu. Kalau Tuhan katakan stop, habislah kita semua. Tidak bisa berkomunikasi. Mau apa? Walaupun sampai ujung-ujung dunia. Ya Matius kisah 1 ayat 8. Sampai ke ujung dunia. Itu sudah ada sebelum ada alat itu. Itu berarti komunikasi itu begitu luas. Dan siapa dari orang Indonesia mungkin bisa dihitung dengan jari yang mau ke tengah-tengah bumi Papua. Bersama-sama orang-orang penerjemahan Alkitab, kami masuk ke pedalaman dan bertemu dengan orang-orang dari Eropa, dari Amerika yang sudah 30 tahun lebih berada di dalamnya dengan keluarganya. Kalau sudah sampai istri tidak bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak, mereka kirim kembali ke Amerika atau ke Eropa. Tapi mereka tetap di sana karena mengingat akan panggilan Tuhan itu. Saudara-saudara sekalian, banyak orang Indonesia tidak akan mau sampai ke pedalaman bumi. Ada mungkin 1-2 orang, seperti pernah kita baca ada seorang guru Indonesia, ibu-ibu yang mau memberikan pelajaran kepada anak-anak Papua di pedalaman. Tapi bisa dihitung dengan jari. Termasuk juga apa yang sekarang disebut dengan singkatan nakes, tenaga kesehatan seperti itu. Banyak yang menghindari untuk katakanlah untuk bertugas berkarya di sana. Apalagi dalam sekarang masih ada KKB seperti itu. Ya. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita lihat. Tetapi kesaksian yang kita baca di sini, panggilan seperti itu, bukan hanya secara lisan, tetapi seluruh kehidupan adalah kesaksian. Nah, bagaimana kita bisa membuat demikian rupa sehingga orang bisa mendengarkan suara Tuhan? Di video melalui televisi, kadang-kala orang bisa katanya mendengar suara atau melihat gerakan-gerakan seperti itu. Tapi apakah Anda pernah mendengarkan suara Tuhan di dalam lubuk hati Anda? Itulah satu pertanyaan. Bagaimana kita berdoa sebelum memulai hari ini, memberikan seluruh kehidupan, seluruh apa yang kita akan lakukan pada hari itu ke tangan Tuhan. Meminta tuntunan Roh Kudus supaya apa yang menjadi hasil kerja kita membawa berkat bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk sesama manusia. Kiranya Tuhan melalui pemberitaan firman ini menggerakkan, membangkitkan rasa kesadaran untuk tetap dari hari ke hari selama hidup ada di dalam diri kita menjadi saksi Tuhan, melayani sesama manusia sehingga Yesus Kristus dimuliakan sebagai Tuhan yang benar-benar telah bangkit, Tuhan yang menyertai kita bersama. Bacalah Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita sekarang ini berada pada akhir zaman. Amin.
bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari jemaat kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, dan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Saudara sekalian, kita satu dalam doa. Ya Bapa yang di surga, Engkau memberikan kesempatan kepada umat-Mu gereja, baik bersama dalam ibadah-ibadah maupun sendiri masing-masing dalam ibadah-ibadah di rumah tangga masing-masing, untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya semua yang dilakukan itu bukanlah hanya kebiasaan belaka yang tidak ada makna sama sekali. Kebiasaan seperti dalam agama-agama lain untuk merayakan bersama dan pulang ke kampung halamannya kembali, sama-sama anggota-anggota dan orang tua di kampung halaman. Tapi ya Tuhan, kiranya tiap kesempatan yang diambil membuka hati pikiran, supaya benar-benar Roh-Mu lah yang menguasai kami, yang menggerakkan kami untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, sama seperti Rasul Paulus yang disapa oleh Tuhan Yesus, dan juga Ratu Epon yang Engkau sapa langsung, sehingga terjadi perubahan yang menyeluruh, dan mereka mengalami bagaimana kuasa Roh-Mu membuat orang yang begitu yakin dalam pemahaman dan keyakinan yang lain menjadi pengikut-Mu, sama seperti yang Engkau katakan, ya Tuhan, aku akan menjadikan Engkau penjala manusia. Janganlah kami berbangga dan menghitung-hitung jumlah manusia yang boleh menjadi percaya. Engkaulah yang mengetahui. Kami hanya melaksanakan tugas-tugas kami. Bagaimana memancarkan cahaya kasih-Mu kepada sesama manusia. Dan kami dibersihkan dari rasa kesal, rasa malu, rasa dendam, rasa membalas kejahatan dengan kejahatan. Kiranya lambat laun, dan kuasa-Mu Engkaulah yang mengambilnya daripada kami,
sehingga kami benar-benar bersih dan Engkau bisa menggunakan kami sebagai alat pelayanan dan kesaksian dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, bahkan di tengah-tengah derita sekalipun, menjadi terang, membuka mata orang lain yang mengatakan tidak ada Allah. Pada saat kami membantu, menolong orang yang dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sangat minim, dan dia melihat pertolongan itu tanpa pamrih yang diberikan kepada sesama manusia, akhirnya mengatakan, pada hakikatnya Allah itu ada dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat, khususnya untuk mereka yang diterpa oleh penyakit yang tengah melanda seluruh negeri kami, yang melanda seluruh muka bumi ini. Tuhan, khususnya kami membawakan doa untuk KMJ kami, Pendeta Yesi, dan juga suaminya, Pendeta Leo. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang menjamah mereka, Engkaulah yang membuat mereka pulih kembali, dan mereka dapat melangsungkan tugas-tugas di tengah-tengah jemaat-Mu kembali. Sertailah juga dengan anggota-anggota keluarga, anak-anak mereka, supaya benar-benar mereka tersisih, terjaga dari penyakit yang luar biasa ini. Dan kiranya Engkaulah yang memberikan kesabaran dan ketabahan kepada anggota-anggota keluarga lainnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang disebut perlu dibawakan di dalam doa, seperti Oma Constance Korputi, Ibu Nona Karamoy, Bapak Ismail, Ibu Nita Pasongka, Ibu Diksi Siahainenia, Penatua Jemi Sumakut, Bapak Yohanes Maspaitela, Oma Pangkai, anak Samuel, anak Melvin, Ibu Telma Laluyan Palandeng, Bapak Ferdinand Kalumata, dan semua mereka yang tidak ada dalam daftar ini. Bahkan kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga di sektor-sektor jemaat. Sektor 1, keluarga Silvana Lohana Pesi, keluarga Tohata Latu Mahina. Di sektor 2, keluarga Tampu Bolon Sumilat, keluarga Cornelis Kalalo. Di sektor 3, keluarga Bambang Suciono, keluarga Regina Nender. Kami juga bawakan doa untuk mereka yang memperingati ulang tahunnya, kelahiran pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Juni. Anak Andre Leta Tolaya, sektor 3. Bapak Bert Pati Lekasapia, sektor 3.
Ibu Debbie Widiarti, sektor 3. Kiranya Tuhan juga Engkau menyertai mereka yang tidak ada dalam daftar ini, bahkan mereka yang memperingati ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Tuhan Engkaulah yang menunjukkan kuasa kasih-Mu di antara mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur padamu dan memohon penyertaan-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pekerjaan mereka dan sikap mereka kepada sesama manusia yang ditemukan dalam perjalanan hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara dan bangsa, sertailah pemimpin-pemimpin bangsa, karuniakanlah kepada mereka hikmat kebijaksanaan, rasa kebersamaan yang kuat, dan kiranya Engkau memberikan gerakan untuk melepaskan, melenyapkan semua unsur-unsur yang membawa orang kepada kerusakan negara dan bangsa yang dinamakan korupsi ini, yang sudah begitu melekat di dalam kehidupan manusia-manusia, khususnya para pejabat-pejabat, bahkan pejabat-pejabat tinggi sekalipun. Kiranya Engkaulah yang menyertai kami di dalam pemilihan, supaya mereka yang dipilih, apalagi yang menjadi orang pertama dan kedua negara dan bangsa, benar-benar orang yang tidak dapat diubah di dalam pendirian untuk melenyapkan korupsi ini dari bumi Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka semua yang menjadi pejabat dan pemimpin bangsa, supaya mereka dapat melangsungkan tugas-tugas kenegaraan yang membawa kesejahteraan, pendamaian, rasa kebersamaan yang tinggi berlandaskan Undang-Undang Dasar 45, supaya benar-benar kami dapat saling membantu menegakkan kebersamaan ini sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali di bumi Nusantara tercinta ini. Kami serahkan seluruh dunia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa Roh-Mu yang tidak ada taranya, sama seperti ketika Engkau memperlihatkan kepada alam semesta dan kepada Nuh dan keluarganya, bahwa perjanjiannya itu ada tandanya, tidak akan ada lagi air bah. Karena pelangi itu yang sebagai tanda perjanjian-Mu di masa Nuh itu ada sampai sekarang ini. Tunjukkanlah kuasa-Mu, hindarkanlah kami daripada segala kejahatan, dan kiranya Engkaulah yang menghentikan kalau ini tulah daripada-Mu, COVID-19. Lepaskanlah kami ya Tuhan, bersihkanlah kami dari tindakan-tindakan melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Tuhan telah memanggil kita untuk melanjutkan karya keselamatannya di tengah dunia. Kiranya kita meresponi panggilannya dengan memberi diri untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi. Kiranya dengan penuh sukacita, kita pun memberi persembahan syukur pada Tuhan yang telah memelihara pelayanan dan kesaksian ini. Dengan mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang menyatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, Beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Pakailah pula diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan untuk menjadi alat kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta OECH Wungan dan seluruh pelayan ibadah yang bertugas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkatinya serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Yang berikut, warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WA Group tiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan bagi seluruh warga dan simpatisan jemaat. Untuk informasi yang menjadi perhatian khusus, mari kita simak tayangan berikut ini.
setiap jalanku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kita sudah jadi stand up dari 2011, 2014 baru diakui sebagai artis dari Sulut. Dulu orang Manadonya pernah anggap kita artis karena mukanya mendukung. Saya hari ini di Malang, nyampe di Malang seluruh bandara minta foto dengan Mongol. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, mari kita simak pesan bulan Pelkas 2021 dari Majelis Sinode GPIB. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang terus-menerus menyertai dan memelihara kita, umat yang percaya kepadanya. Sekalipun masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, dalam iman kita percaya bahwa berkat penyertaan dan pemeliharaannya masih kita rasakan sampai saat ini. Berada di bulan Juni, maka kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021 dapat kita laksanakan dengan penyesuaian, mengingat COVID-19 masih terus ada. Kita tidak bisa hindari yang telah menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan bagi seluruh manusia, termasuk warga GPIB. Prediksi bahwa virus ini akan berakhir pada bulan Oktober ternyata belum terbukti, malah terkesan makin mengganas. Karena COVID-19 belum dapat diperangi secara tuntas, maka dicanangkan cara hidup baru yang disebut new normal. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, kita harus menerima kenyataan bahwa virus itu memang ada bersama kita. Kita belajar berdampingan dengannya sambil terus berusaha memberantasnya. Protokol kesehatan harus diterapkan oleh warga gereja, khususnya GPIB. Dampak dari pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di dunia, termasuk warga GPIB dan mereka yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Jemaat-jemaat GPIB melakukan penyesuaian pelayanan dengan menggunakan sarana digital. Pemanfaatan teknologi digital berupa pelayanan secara virtual dapat membantu. Tentunya kita tidak bisa menghindari
adanya perdebatan apakah pelayanan, sakramen, perjamuan, dan baptisan dapat dilakukan di rumah masing-masing. Karena itu dibutuhkan pemikiran mengenai eklesiologi secara baru. Gereja tidak dapat menutup mata terhadap masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan penyesuaian gaya hidup baru. Pelayanan dan kesaksian gereja harus semakin nyata, sebagaimana GPIB berperan mengambil bagian bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melaksanakan vaksin COVID-19 bagi lansia, tokoh agama, dan pelayan-pelayan gereja lainnya. Hal ini tentunya memunculkan kepercayaan agar pelaksanaan vaksin COVID-19 dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia, secara khusus warga GPIB. Gereja dalam hal ini para pelayan terus berupaya melakukan tanggung jawab bersama mereka yang terpapar akibat pandemi COVID-19. Sedapat mungkin mereka terus didoakan, mereka terus didampingi, dan diberi bantuan ekonomi. Bantuan dan pendampingan yang diberikan kepada warga jemaat maupun masyarakat kiranya menjadi motivasi, semangat, dan harapan bahwa Tuhan terus memelihara kita semua. Saudaraku, pandemi COVID-19 mengajarkan kita bagaimana secara kreatif untuk tetap survive, menemukan solusi pelayanan yang utama, khususnya bagi mereka yang selama ini belum tersentuh pelayanan. Misalnya saudara-saudara kekasih kita yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Marilah kita membantu memasarkan hasil-hasil pertanian jemaat, baik di gereja sendiri maupun di MUPEL. Kegiatan Bulan Perkes tahun 2021 kali ini akan dilaksanakan dalam bentuk sharing, diskusi, pembinaan, maupun pelatihan. Hal-hal ini dilaksanakan untuk membantu dan mencari solusi untuk pengembangan potensi warga jemaat, khususnya bagi mereka yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Selamat berperkes, Soli Deo Gloria, Jakarta, Juni 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, sebab Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suara-Nya, dengan tegarkan hatimu. Yesus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan bersama selamanya. Mari semua ikut memberikan diri padanya. Allah dalam Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia,
nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing besertamu selamanya. Kita memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua.